Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di podcast kita kali ini, Maiwa TV. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu istimewa yang mungkin sudah banyak kenal, publik sudah banyak kenal, tapi kita akan bincang-bincang lebih jauh. Tamu kita kali ini adalah Profesor Dr. Abdul Rahman Jamaluddin ST. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Salam sehat. Salam sehat. Nah, ini kan kebetulan beliau ini adalah putra daerah Masen Rempulo. Nah, ini karena latar belakang pendidikan beliau adalah teknik sipil, mungkin ada kaitannya nanti dengan wilayah asalnya ya. Nah, untuk pertama kali kita bicara tentang kampung halaman dulu, Prof. Iya, terima kasih. Kira-kira bagaimana perkembangan terakhir dengan NREKA ini, Prof? Iya. Baik, terima kasih. Kebetulan saya ini adalah perantau dekat dari NREKA di Makassar. Makassar ya. Ya. Jadi saya ke Makassar itu tahun 74. SMA di Makassar, terus masuk teknik sipil UNAS. Pada perjalanan waktu itu saya berkecimpung di bidang pendidikan, ya. Jadi saya menjadi dosen UNAS di teknik sipil tahun 1987 mulainya. Sudah hampir 35 tahun sekarang mengabdi. Nah, saya sehari-harinya memang banyak kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur, menjadi tenaga ahli di bidang pembangunan di hampir seluruh Indonesia. Saya sudah jalani, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Irian, apalagi kalau di Sulawesi itu sudah. Tetapi sebetulnya saya secara spesifik saya tidak terlalu ingin membicarakan tentang teknik sipil sendiri. Saya lebih cenderung ke bagaimana NREKA itu dipandang sebagai suatu potensi yang bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di kampung halaman kita. Kita tahu bahwa orang-orang yang ada di perantauan, saya kira itu tersebar di mana-mana. Ada terutama di daerah Kalimantan, Irian. Dan jago-jago ya? Iya, jago-jago. Di bidang pengusaha, banyak jadi pedagang, banyak jadi kontraktor, banyak jadi pejabat-pejabat di daerah masing-masing. Kemudian tentu kalau di Makassar jangan lagi. Di bidang akademik, banyak sekali yang punya pendidikan tinggi, di bidang hampir menyebar. Dan kalau kita hitung profesor, saya cuma mungkin tidak bisa menyebutkan jumlahnya, tapi luar biasa banyaknya. Kalau di UNAS saja itu ada banyak sekali profesor, di UNM ada, di lain-lainnya ada. Oleh sebab itu tentu saja memandang NREKA baik itu dari luar maupun dari dalam tentu saja akan menjadi kebanggaan bagi seluruh warga Masen Rempulo dimanapun berada kalau daerah kita itu memiliki suatu tingkat kemajuan yang bisa diakui dan bisa disaksikan oleh seluruh, baik itu warga Masen Rempulo sendiri maupun warga lain. Kita tahu NREKA ini kan punya banyak ciri khas yang bisa dikembangkan dari sumber daya alam, dari segi pariwisata, sumber manusianya juga sangat ulet dan seterusnya. Itu terbukti di mana-mana. Kalau ada orang Masen Rempulo pasti akan mereka salut karena bagaimana mereka kerja keras, bekerja keras, tidak cengeng dan seterusnya. Itu ciri khas sebenarnya. Nah, kita orang Masen Rempulo sebelum kita dalam menjadi, kita punya suatu tagline itu namanya Tobana. Jadi dimanapun orang Masen Rempulo, baik ada di luar maupun ada di NREKA, harusnya menerapkan itu yang namanya Tobanya, tolong menolong, bantu membantu, nasihat menasihati. Jadi jangan karena perbedaan tertentu kita pecah belah, tapi itu harus kita pegang. Sektor apapun kita ini harus memegang itu, selalu tolong menolong, selalu bantu membantu, selalu nasihat menasihati supaya kita bisa melihat suatu kekompakan bagi seluruh
warga baik ada di luar maupun yang ada di kampung halaman di sana. Sebelum lanjut, Prof, kenapa disebut Masen Rempulu? Padahal ini Kabupaten Nrekang. Itu sejarahnya panjang sebetulnya. Karena kalau kita melihat dulu, ya, kebetulan saya ini membaca Lontara Nrekang. Ada saya miliki, jadi nanti kalau ini ada kakak saya dulu, Prof. Syukur Abdullah, itu pernah membuat menerjemahkan dan menyusun Lontara Duri dan Lontara Nrekang sebetulnya, sehingga awal-awal daripada terbentuknya Masen Rempulu itu jelas dalam Lontara itu. Dulu kita kenal ada 7 Masen Rempulu. Jadi 3 kecamatan yang ada di Pindrang itu dulu Masen Rempulu. Kemudian karena yang 3 keluar, nanti Maiwa belum masuk. Pada saat karena adanya pengaruh dari kerajaan-kerajaan Bone apa segala macam, kemudian masuk Belanda, tentu dia maunya persatuan itu kuat, maka yang 3 ini bergabung ke Sawito, yang ini untuk menambah jadi 5, maka bertambah dengan Maiwa 3 di Duri, Nrekang 1, kemudian Maiwa 1. Nah itu sejarahnya itu panjang sih. Karena penyebutan Masen Rempulu itu kan kayaknya ada disebutkan kayaknya ada aura tertentu ini kalau kita bukan, ada kebanggaan. Ada beberapa pendapat pengertian Masen Rempulu itu pertama karena memang kita berada untuk menyusur gunung. Mas Nrekang itu menyusur gunung. Jadi memang kita hampir 80% wilayah Nrekang itu pegunungan melalui itu. Yang kedua, ada juga yang mengartikan itu di Nrekang itu ada namanya pulu. Pulu itu adalah beras ketan, ya. Pulu. Jadi Masen Rempulu itu adalah suatu kesatuan seperti beras ketan yang Masen Rempulu. Pulu itu seakan-akan bahwa kalau kita bersatu seperti pulu yang tidak bisa lepas kalau itu kekuatan itu. Yang mana yang benar tentu saja terserah saja menurut persepsi kita. Ada kaitannya dengan Tobana tadi. Ada kaitannya Tobana tadi. Ada saling membantu persatuan. Jadi karena kita Masen Rempulu harus mendaki, orang Nrekang harus kuat. Yang kedua harus bersatu supaya kita bisa sejahtera, kan itu. Kembali ke soal Nrekang ini sekarang ini gimana, Prof? Pandangannya Prof tentang kehidupan ekonomi sosial masyarakat di sana gimana? Saya kira di Nrekang kalau kita lihat sekarang terjadi sebetulnya perubahan yang begitu baik ekonomi masyarakat, terutama untuk wilayah-wilayah tertentu itu sangat signifikan. Kita bisa lihat bangunan-bangunan yang ada, bangunan rumah, ya, prasarana transportasi, jalan-jalan sudah relatif bagus, ya. Tentu saja ini adalah hasil kerja dari masyarakat Nrekang di bawah pimpinan para bupati-bupati sebelumnya, ya. Tentu saja sudah banyak yang membangun. Saya kira masing-masing punya peran untuk membangun. Kita tidak bisa menafikan setiap pemimpin itu punya gaya pemimpinnya sendiri untuk mengembangkan daerah. Cuma namanya masyarakat kan mau selalu lebih bagus lagi. Tentu kita harus hari besok harus lebih baik dari hari ini harus lebih baik dari kemarin. Soal itu kira-kira apa yang perlu kira-kira menurut Prof ini? Saya kira apapun yang sudah ada saat ini tentu kita berharap itu makin ke depan makin lebih bagus. Tentu di dalam mengelola sumber daya yang ada di Nrekang tentu harus katakanlah nanti kepemimpinan yang akan melanjutkan sekarang ini sudah harus mempelajari secara lebih detail apa sih potensi yang menonjol yang bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat Nrekang. Kita tahu bahwa Nrekang ini merupakan daerah sentra hortikultura yang mensuplai kebutuhan-kebutuhan di kawasan timur Indonesia. Jadi yang paling menonjol itu kalau dulu yang terkenal itu adalah kopi. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang masih. Kalau namanya kopi Arabica Kalosi itu yang orang cari-cari. Kadang-kadang ada namanya kopi Arabica atau Arabica, tapi supaya dia laku, dia harus menyebutkan Arabica Kalosi juga. Kenapa? Karena brand Kalosi ini sudah dikenal sejak zaman penjajahan dulu, zaman Belanda sampai ke Eropa. Dan itu bersaing. Jadi sudah berapa kali dia akan
apa namanya event-event untuk mencari kopi yang terenak, hampir kopi Kolesi itu menjadi yang juara di situ. Nah, potensi ini sebetulnya harus kita jadikan sebagai suatu komoditas unggulan dengan memanfaatkan lahan-lahan yang memang cocok untuk itu. Ya. Karena karakteristik lahan, hampir semua tanaman yang ada di dunia ini bisa tumbuh dengan baik di Andrekan. Dan anehnya, seluruh produk-produk hortikultura itu adalah yang terbaik kualitasnya. Contoh saja, seperti kopi tadi. Kalau kita bicara, ini mengalir saja. Kopi, teman saya dulu almarhum ada pedagang kopi eksportir kopi ke Eropa. Dia menampung produk-produk kopi yang ada di Andrekang untuk diekspor. Suatu ketika beliau mungkin karena teledor, karena ada tawaran-tawaran kopi Arabica yang sama yang datang dari selatan, saya tidak menyebutkan, dia campur ke situ. Setelah diekspor ke Eropa, dia dikomplain, dibuang, tidak mau terima. Padahal berapa ratus ton yang dia kirim. Nah, itu kerugian yang besar. Nah, banyak contoh yang lain. Banyak contoh yang lain seperti kentang dulu di Andrekang. Sangat terkenal kentangnya Andrekang. Enak sekali, sangat pulen. Tetapi sekarang ini tidak ada lagi yang menanam kentang. Kenapa? Ternyata bahwa orang lebih menanam tanaman-tanaman yang memiliki produksi tinggi seperti bawang, seperti kol-kol yang itu lombok, tomat itu lebih tinggi aninya dibanding dengan. Nah, sekarang anehnya ini yang mungkin tidak banyak orang tahu. Andrekang ini adalah sentra pusat distribusi produk-produk pertanian hortikultura ke seluruh kawasan. Sehingga jangan heran kalau produk dari Malino, yang dari Gunung Bawakara yang juga dingin itu subur sekali, tapi mereka tidak bisa ngirim langsung. Pedagangnya itu ada di Andrekang. Maka kalau banyak perubahan sekarang di Andrekang di sepanjang jalan menuju Tator, itu karena banyaknya pedagang-pedagang yang mengambil keuntungan dari selisih harga antara harga di petani dengan harga jual. Nah, ini yang perlu. Berarti ini perpaduan ini, Prof. Perpaduan antara keahlian sebagai petani dan sekaligus keahlian sebagai pedagang. Iya. Karena di sana pedagang juga kan jadi di dalam proses produksi bawang. Dia kan juga dikenal ada namanya pemodal. Pemodal ada yang namanya petani penggarap. Jadi petani penggarap bisa memiliki lahan, tetapi dia tidak punya modal. Muncullah ini yang bisa memodali, membelikan bibit, saprodinya, kemudian aspek-aspek seperti pupuk, pestisida dan seterusnya itu disuplai oleh pemodal ini. Jadi banyak itu pemodal-pemodal yang memiliki modal yang cukup besar. Kalau melihat itu potensi-potensi itu harusnya sudah maju ya, Andrekang? Memang harusnya, harusnya. Tapi faktanya gimana, Prof? Dulu pernah kita Andrekang itu pada zaman saya tidak menekan yang lain ya, pada zaman Latunrum itu Andrekang menjadi salah satu 7 kabupaten yang terbaik Indonesia. Termasuk itu Surabaya, apa segala macam, banyak itu pernah di. Artinya itu sebetulnya kita bisa. Tinggal bagaimana kita mengolah sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang tidak kurang itu. Itu dia. Iya, tidak kurang itu untuk warga Masmur. Mungkin pimpinan yang lain mungkin berubah fokus. Mungkin fokus yang lain mungkin maju, itu. Kemungkinan juga karena kan seperti ini Indonesia saja kan fokusnya ke infrastruktur. Infrastruktur ada perubahan. Saya hanya ada cerita sedikit mengenai. Saya pernah berkunjung ke Jepang. Diundang oleh salah satu profesor yang bekerja sama dengan UNAS di teknik. Saya waktu di sana kita mau disuruh dibawa untuk melihat proyek-proyek infrastruktur, bendungan di suatu pulau yang ada di Jepang. Tetapi pada saat diskusi saya bilang begini, Pak Prof, saya juga mau berkunjung ke daerah pertanian yang betul-betul bisa menghasilkan suatu produk pertanian yang
unggul, memiliki teknologi yang tinggi. bagus. Kita dibawalah ke satu tempat. Ada pertanyaan pertama yang sama kayak saya, kok ini kamu ini Rahman, basicmu adalah teknik sipil. Yang kau punya kalian itu adalah infrastruktur, membangun jalan, membangun gedung, membangun. Kenapa larinya ke pertanian? Saya bilang begini. Orang hidup di dunia ini, kebutuhan utamanya adalah pangan. Dan pangan ini adalah suatu yang antara tiga, pangan, sandang, papan, kan? Betul. Tentu begitu harga pangan goyang, pasti akan sibuk semua orang, pusing semua orang. Lombok tiba-tiba jadi 80.000, berteriak semua. Berteriak semua. Tapi kalau Lombok turun 5.000 atau 3.000, tidak ada yang berteriak. Tidak ada berteriak. Ini kan kasihan masyarakat kita. Kenapa kamu tidak bisa? Waktu itu ya betul juga kepunyaannya ya. Saya bilang kita membangun jalan yang bagus sampai ke gunung-gunung, sampai ke hutan-hutan, pinggir hutan yang mulus di Jepang itu. Tujuan jalan ini adalah bagaimana caranya produk-produk yang ada dari bisa diantar secepat ke konsumen. Melayani produk pertanian untuk dimakan orang. Jalan tidak ada orang yang makan jalan. Jadi sarana. Tapi kan faktor produksi, faktor logistik itu kan menjadi lebih murah karena jalannya bagus. Sampai di pinggir hutan pun kita menggunakan mobil sedan dan itu mulus, tidak ada halangan. Nah, persoalan yang kita hadapi sekarang ini harusnya menjadi acuan bahwa infrastruktur itu harus memiliki fungsi menunjang untuk menuju ke pasar. Secara bolak-balik karena ada kebutuhan untuk pupuk, bibit dan sebagainya bawa ke lokasi pertanian, tapi hasilnya itu harus dibawa ke pasar. Ya, kalau tidak ada itu kan kacau juga. Ya kacau juga itu kan. Airnya bisa busuk. Jadi itu makanya di dalam membangun kesejahteraan masyarakat di samping infrastruktur, tentu saja kita harus fokus ke apa saja yang kita bisa produksi di daerah kita. Karena tidak mungkin banyak fokusnya, tidak boleh juga banyak. Untung saja kalau di Endrekang itu memang fokusnya banyak. Karena hortikultura itu banyak macam. Beda kalau sidrap ya. Yang menonjol di sidrap itu kan beras dengan ayam. Iya kan? Ya, mungkin karena Endrekang memang banyak potensinya saya lihat, Prof. Memang itu. Jadi akhirnya jadi banyak fokus. Iya, banyak fokus, tetapi tidak ada yang mengarahkan ke fokus tertentu. Karena selain hasil alam, hasil pertanian itu, yang menonjol di Endrekang ini juga ada sumber daya manusianya. Iya. Dan perantau, mereka di mana-mana menonjol di kehidupan masyarakat. Iya. Itu yang saya maksud tadi. Kita mungkin tidak perlu lagi berpikir untuk mendapatkan mengambil resources yang ada di Endrekang untuk kehidupan kita. Saya bolak-balik ke kampung itu kadang-kadang saya hanya ini kamu pulang kasih habis saja uang karena tidak pernah bawa keuntungan. Padahal saya menanam macam-macam, Pak. Hampir seluruh tanaman-tanaman saya coba, mulai dari markisa, labu, madu, semua itu saya tanam sampai jahe. Kemudian sekarang ini saya kembangkan lagi cabai. Saya coba menerapkan teknologi yang hanya saya baca YouTube, tapi saya bisa aplikasikan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi contoh untuk bagaimana memproduktifkan lahan-lahan yang selama ini banyak yang menganggur. Dan subur. Iya, subur sekali, Pak. Jadi klimatnya sangat cocok. Nah, soal SDM tadi kan, kalau kita kembali sebenarnya kan ada perputaran uang harusnya. Oh iya, harusnya. Ada perputaran ini. Belum misalnya kalau di sana kita ke kampung kirim uang. Jadi ada pertambahan. Dan itu kalau masih kita berpikir lebih panjang lagi, lebih luas lagi, itu Endrekang potensi destinasi wisatanya luar biasa. Nah, itu dia. Karena kita sekarang kan ada destinasi wisata pantai. Itu ada di pesisir-pesisir. Saya lihat sudah mulai yang sungai itu dan tapi orang kan sudah orang akan bosan kalau gitu hanya ke laut saja. Orang juga mau ke gunung. Mau ke gunung. Tapi kalau potensi yang ada, dulu pernah ada Kapolres Endrekang, sangat intens untuk memetakan, tapi itu tidak ditindaklanjuti. Dulu juga bagaimana kita mendekatkan memperbaiki infrastruktur. Dulu ada pernah namanya Bupati Pak Iqbal. Itu luar biasa. Dulu mau
membangun jalan lingkar yang sampai sekarang itu tidak berkelanjutan, supaya daerah-daerah pinggiran ini yang masih bisa digarap, tidak melewati daerah hutan lindung, masih bisa ditingkatkan. Itu seperti kopi, itu kan bagus sekali. Tapi memang agak kesulitan kali, Prof. Kalau programnya seperti itu ya, dari mengandalkan APBD, APBD-nya kan kecil. Sebetulnya APBD itu menurut saya tidak terlalu signifikan. Nah itu dia. Karena mereka sekarang dibangun begitu banyak bangunan-bangunan bagus, itu dibangun sendiri oleh masyarakat dari kapasitas sendiri. Memang harusnya lari ke situ. Iya, harusnya lari ke situ. Sebetulnya tujuan daripada adanya pemerintahan itu adalah supaya apa yang bisa dibantukan. Nah, jangan lupa bahwa untuk membangun suatu kawasan, katakanlah satu kabupaten, tidak bisa mengandalkan APBD saja. Apalagi kalau kita punya daerah, PAD-nya kecil karena tidak ada tambang, tidak ada apa. Sehingga nanti sangat terbelakang. Tapi kalau ada inovasi-inovasi, jangan lupa bahwa contoh saja, pemerintah provinsi mana ada wilayahnya? Betul. Ada enggak wilayahnya? Iya, tapi tinggi PANU-nya, APBD. APBD tinggi sekali. Mau dikemanakan itu? Nah, kalau suatu daerah, satu kawasan memiliki ide-ide cemerlang untuk menggunakan resources sumber daya yang dia miliki, tentu saja dengan perencanaan, membuat proposal yang baik, yang bisa dibuktikan di kemudian hari, kemanfaatannya terhadap masyarakat kita dan mungkin masyarakat di luar kawasan kita. Kalau seperti tadi bawang itu, kita fokus untuk supaya tidak naik turun seperti itu. Ya, tidak kaget-kaget ya, kadang-kadang harganya jadi 8.000, kadang-kadang jadi 70.000. Kenapa kita tidak berpikir bahwa itu ditingkatkan? Jadi sekali lagi seperti tadi di Jepang itu, kelembagaan petani di suatu kawasan itu sangat kuat. Ini yang sangat lemah di kita. Jadi hampir-hampir itu masyarakat di daerah, di kampung-kampung itu membuat lembaga-lembaga kelompok tani, KWT sebenarnya hanya supaya dia dapat bantuan. Itu kan sangat tidak ada yang kontinuitas, bagaimana kita ada bantuan tapi hasilnya betul-betul tidak ada evaluasi, tidak ada pembinaan. Kan di pertanian ini kan sebenarnya kalau NREKA kan sudah terkenal sejak dulu. Oh ya, sudah. Tinggal pengelolaannya saja. Pengelolaannya saja. saya membantu masyarakat supaya masyarakat bisa lebih produktif ya, lebih ini lagi. Kemudian hal lain yang bisa dikembangkan untuk membantu APBD yang kecil itu kan pariwisata yang tadi Prof. Oh iya itu, karena kalau orang ke hanya untuk melihat negeri di atas awan, padahal kalau di Bambapuang kita itu saya belum pernah naik, tapi bayangan saya kalau kita di Bambapuang, puncak Bambapuang sana, kalau kita biasa lihat di YouTube di Cina itu ada jalan-jalan melingkar pakai pakai kaca dan itu. Kita di sana memasang teropong, hampir seluruh daerah di selatan, utara itu bisa dilihat, Pak. Karena dia gunung tertinggi di kawasan itu. Apalagi kan diuntungan kan itu lintasan lintasan ke Toraja, harus singgah. Di sana boleh dibilang sentra pariwisata yang terkenal, tapi kita dilewati saja. Hanya Buntuka Bobong saja yang orang tahu. Itu juga cuma di pinggir. Padahal kita punya keunggulan. Di NREKA itu ada banyak makanan khas. Nah, itu tuh, baje. Iya, bukan itu saja, ada mandoti. Oh, mandoti. Ada Dangke. Dangke yang paling tidak ada saingan kalau Dangke. Ada saingan. Saya karena begitu penasarannya, saya di Makassar ini kita lihat hanya karena Kapurung, orang Palopo banyak restoran di mana-mana ada di Makassar di mana, dan orang berlomba-lomba untuk makan kapurung. Padahal itu sederhana sekali. Nah, kita variasinya banyak sekali. Dari makanan itu ada dangke, ada mandoti, ada bundu-bundu, nasu cemba, ada cambe burak, itu ada semua. Tapi kita tidak ada, makanya apapun yang lakukan saya bikin semacam kedai di Makassar. Ya kalau bisa jalan-jalan kedai Maduri. Di mana itu? Di Jalan Inspeksi PAM sana sekarang. Itu namanya Cafe Domino. Itu ada. Itu mau menjual makanan khas NREKA, ada semua di situ. Apa tadi nanya Prof? Diulangi? Ya, kedai Maduri. Kedai Maduri di Jalan Inspeksi PAM 139. Jadi pemirsa yang rindu dengan makanan-makanan khas NREKA bisa singgah di sana. Bisa singgah di sana. Kalau tidak sempat pulang dari NREKA ya. Kita kan harapkan mereka itu ke NREKA, karena kalau pasti ke NREKA pasti membawa uang. Nanti kalau membawa uang pasti bawa oleh-oleh nanti belinya.
Karena yang saya juga ini kan ada makanan khas yang kita tidak temukan di tempat lain ya. Contoh misalnya dulu apa itu sayur tutu, iya. Terus sayur daun kelor. Daun kelor itu dipakai, iya. Orang di belakang baru mengenal bahwa daun kelor itu adalah suatu makanan sayuran yang memiliki gizi yang sangat tinggi. Banyak sekali orang Eropa sekarang termasuk cabai burak. Di Amerika itu 1 kilo itu batang yang mau dianu itu $12 Pak, $15 kali dengan 15.000. Padahal kita terbuang-buang saja. Ada lagi sayur rebung. Ya rebung juga itu ada. Sayur yang rotan itu. Ya itu juga. Ya. Tapi kan itu sekedar sekarang orang-orang yang perantau kan rindu sebetulnya itu makan. Saya kadang-kadang teman-teman yang datang dari jauh singgah di sana ya syukur saja. Ya, itu memang motivasi saya adalah saya juga mau memperkenalkan bahwa makanan khas saja itu sudah menjadi. Jadi kalau kita membuat suatu program wisata agrowisata di Endrekang itu sangat bagus. Daerah sebelah barat itu sangat indah dan itu kalau sepanjang punggung bukit itu adalah hortikultura yang bisa. Apalagi kalau kalau di timur itu ada sawah-sawah yang bersusun-susun, tempat mandoti itu luar biasa. Hampir lebih bagus daripada yang ada di Bali. Cuma kan belum kita kembangkan. Ini mungkin PR ya bagi pemerintah setempat. Pemerintah setempat termasuk siapapun yang berkeinginan untuk menjadi pemimpin masa depan Endrekang itu harus memikirkan itu. Jadi harus memperlihatkan saya mau jadi pemimpin untuk mensejahterakan masa. Jangan ada jangan ada niat lain. Jadi kalau dasarnya cuma dagang saja ya pasti kita pikir dagang. Tapi dagang tetapi punya visi yang bagus itu lebih bagus karena orang pedagang lah bisa mensejahterakan. Kalau itu dilakukan, masyarakat. Optimis Endrekang bisa lebih maju. Bisa Pak, jadi bisa. Ya tinggal itu. Sekarang kita merestorasi kebun-kebun kopi yang ada di Endrekang dengan begitu bagus. Tentu coba bayangkan saya di kafe saya itu membeli kopi yang dari Endrekang itu harganya 200.000 1 kilo. 1 kilo. Nah, harga di sana cuma 15.000 Pak. Berapa selisih ini? Selisihnya. Yang dapat pedagang lain. Yang dapat pedagang. Jadi yang kaya memang pedagang. Petani itu begitu. Itu juga belum tentu orang Endrekang. Nah, seandainya belum tentu. Seandainya orang pemimpin kita berpikir itu menyiapkan lahan yang diolah dengan baik, bibit yang baik, kemudian diolah dengan katakanlah full organik yang bisa diterima pasar di luar negeri. Itu luar biasa. Bayangkan Pak, kalau kita minum kopi di Starbucks, harganya berapa? 35 sampai 40.000. 1 kilo itu menghasilkan 60 gelas. Kalau dikalikan dengan 40.000 juta, berapa juta? Nah itu gambaran bahwa kalau kita bisa merangsang atau bisa memberi arahan kepada petani-petani untuk menanam dan kita bisa menjamin, katakanlah 50.000 saja Pak, semua orang akan menanam pada lahan-lahan yang cocok. Tidak perlu paksakan semua menanam bawang karena bawang itu merusak keseimbangan alam. Tapi tidak bisa juga kita menghalangi itu karena itulah sumber yang bisa meningkatkan. Tinggal diseimbangkan Tinggal saja. Bagaimana seimbangkan penggunaan pupuk yang berimbang. Pengolahan lahan yang lebih sesuai dengan kriteria untuk tidak terjadi erosi yang berlebihan. Kalau itu ilmu kami itu sebetulnya ilmu kami itu bagaimana caranya. Saya kira ini juga mungkin jadi momentum kita menyampaikan pada masyarakat Endrekang khususnya yang di sana bahwa memilih pemimpin itu lihat visi misinya. Bukan yang lain-lain. Bukan. Tapi karena kriteria untuk menjadi pemimpin itu kan tidak sesederhana itu sebetulnya. Pertama kan kalau dulu itu memang ada gen jadi pemimpin, keturunan pemimpin yang ada. Jadi biasanya itu di dalam ada seleksi alam yang kan ada muncul persen-persen tertentu dari. Tapi kalau ditelusuri, memang pantas jadi pemimpin karena memang dulu-dulunya memang keturunan pemimpin. Ada bakatnya. Tapi kan mau dilihat dari apa yang capability-nya apa, kemampuan akademiknya bagaimana, pengalaman empiris di bidang apa yang dia miliki untuk bisa jadi pemimpin. Terutama niatnya apa?
Ya, itu dulu. Itu dulu niat, Pak. Niatnya. Ya, Cuma kan itu susah dulu niat. ngukurnya niatnya. Jadi Kan semua kalau baru maju kan saya ingin mensejahterakan masyarakat. Ya. Tapi kan dengan cara apa? masyarakat itu kan bisa melihat jejaknya. Ya, betul. Untuk jadi pemimpin, punya enggak pengalaman memimpin? betul. Apapun yang pernah dipimpin kan kita bisa lihat. Kalau dia hanya pernah berdagang dan berhasil bisa mengumpulkan uang banyak, tentu saja dia kelebihannya adalah dia punya modal besar. Tapi di dalam menjalankan proses kepemimpinan itu belum tentu. Saya kira ini saran dan pendapat bagus. Ya. Kedua belah pihak, baik calon pemimpin maupun masyarakat. Ya, itu tentu kalau saja. mau maju, ayo kita sama-sama satukan visi, satukan. Yang kadang-kadang kalau kita berdiskusi mengenai bagaimana mencari pemimpin, baik itu legislatif maupun ini kadang-kadang kita kalah dengan masyarakat. Mereka itu pintar sekali. Betul. Pintar sekali, tetapi apalagi medsos ya. Kepintarannya itu kadang-kadang disalahkan, artikan. Ya. Jadi kalau kita kasih tahu lebih pintaran dia. Yang menonjol sekarang ini memilih pemimpin atau wakil-wakil itu terlalu pragmatis. Itu dia. Jadi dia berpikir pendek. Berpikir pendek, tidak memikirkan bahwa kalau saya ingin memilih pemimpin, dialah akan memikirkan bagaimana masyarakat itu bisa sejahtera 5 tahun ke depan selama masa pemimpinan dengan menggunakan seluruh resources, baik itu yang sumber daya alam, sumber daya manusia, mungkin yang di birokrasi kan itu harus diarahkan. Karena itu seluruh aktivitas birokrasi itu kan ditentukan oleh apa yang menjadi target dari seorang pemimpin. Walaupun sebetulnya kan ada tupoksi biasanya setiap orang, tapi tupoksi ini kan harus diikuti oleh inovasi. Iya, dan apa itu yang lain-lainnya itu kan menunjang komunikasi. Itu akan muncul begitu ada pengarahan dari sang pemegang kekuasaan atau kewenangan yang tinggi, katakanlah bupati, tentu geraknya itu akan ditentukan oleh apa arahan dari dia. Tapi kalau tidak digerakkan ya sesuai dengan tupoksi saja, gitu. Jalan saya harusnya menggugurkan kewajiban. Kalau saya kalau saya jadi pemimpin, yang pertama saya lihat apa sih tupoksinya setiap OPD. Kan ada, Pak. Namanya saja pertanian. Berapa kontribusi dari OPD pertanian terhadap bergeraknya proses produksi dan di pasaran. Sesudah itu ada produksi yang tinggi, tentu kan ada perdagangan dan industri. Ada enggak sentuhan mereka terhadap itu untuk memberi nilai tambah? Jadi pertanyaan besar ini. Pertanyaan besar. Itu yang harus kita lakukan. Nah, seorang pemimpin yang memiliki kapabilitas yang tinggi, kemampuan yang tinggi, tentu dia akan menggunakan orang-orang pintar untuk membantu beliau. Untuk apa? Kerja keras. Iya. So, untuk apa? Ini kan banyak sekali sektor, Pak. Dan banyak ahli-ahli dari Endrekan yang bisa kita panggil. Tinggal kasih kewenangan. Kasih kewenangan. Saya mau begini, tolong bantu saya pikirkan. Saya mau kembangkan ini, bikin proposal, karena orang kampus kan jago membuat proposal untuk penelitian, tapi bukan untuk aplikasi. Cuma nggak punya kekuasaan. Ya, nggak ada. Tapi itu kalau datang dari pemimpin. Jadi kalau pemimpin yang pintar pasti akan menggunakan orang-orang pintar untuk membantu dia memecahkan persoalan di wilayahnya. Tapi sayangnya kalau pemimpinnya merasa pintar. Nah, itu dia. Itu persoalan. Kalau dia bilang, kau tompi nanti ya. Tompi nanti. Saya jalankan juga saya punya sekarang. Artinya kan dia, kenapa saya mau panggil orang pintar? Nah, pintar aja. Nah, itu dia. Nah, itu persoalan. Itu memang penyakit kepemimpinan itu. Iya, itu salah satu penyakit kepemimpinan. Tapi kan sebetulnya bagaimana mendapatkan suatu pemimpin yang memang diinginkan. Ini semua orang harus sadar. Baik itu yang datang untuk mau memimpin maupun yang dipimpin, juga harus sama, supaya imbang ya. Jadi orang-orang yang teman-teman yang ada di luar sekarang ini orang jago-jago semua, akademisi apa semua, mari kita kembali memberikan semacam pencerahan kepada masyarakat kita bahwa negeri ini Mas Cenderampulo ini akan maju kalau kita bisa bersinergi di hampir semua aspek. Jangan dikasih 50.000. Ya, itu persoalan. Dan itu, Pak, salah ada di sana. Bukan. saya tidak bisa mengatakan itu ada. Itu ada. Dan itu makin masuk ke wilayah yang sempit, itu makin tinggi. Betul.
Coba kalau kita mau jadi anggota DPR kabupaten, itu kita bisa mungkin kalau orang yang membayar itu Pak bisa 500.000. Tapi kalau orang yang di wilayah untuk provinsi mungkin dia hanya bayar 200.000. Tapi kalau nasional untuk karena banyak kabupaten mungkin perlu hanya 100.000. Tapi itu kan mekanisme ini, tapi pada akhirnya nanti akan muncul perubahan kalau itu betul-betul dari pemimpinan negara betul. Karena itu kan katakanlah presiden ke gubernur ke anu. Kalau seluruhnya itu bisa. Jadi dalam memilih pemimpin itu kita harus melihat bagaimana negara ini bisa lebih bagus, provinsi lebih bagus, kabupaten lebih. Karena semua mengalir. Berarti ini sekalian juga berlaku nasional ya, Prof. Harus. Jadi saya karena nasional bisa maju kalau daya wilayah kecil maju. Saya kira, wilayah kecil maju kalau kepemimpinan di tingkat nasional juga punya. Saya kira ini pembincangan yang menarik. Mungkin tidak akan habis ini. Tidak habis, Pak. Saya kalau mau dicerita ini biar dia 1 minggu kita bicara sih tidak habis. Kayaknya kita mesti jadwalkan nanti pertemuan berikut untuk kelanjutan pembicaraan kita. Saya kira menarik, saran-saran yang bagus. Saya kira netral. Pembahasan saya kira tidak menunjuk satu orang dua orang, tapi ini netral dan memang semua kita harus membangun. Saya malah senang kalau Maiwa TV ini. Masalahnya ada mewahnya Pak, mewah ini kan. Jadi mewah itu mengundang, kalau perlu para kandidat, baik itu legislatif maupun calon-calon bupati yang sudah mulai menampakkan wajah-wajah di pinggir jalan itu dengan baliho-baliho. Nanti saya minta bantuan supaya kita betul, nanti kita undang Pak, supaya bisa dinilai oleh masyarakat yang akan menentukan kepemimpinan. Jadi kita bisa tahu bahwa ini layak atau tidak layak. Tentunya saya pikir semua orang layak, cuma dari sekian banyak itu pasti ada yang lebih layak. Cuma kan persoalannya ada banyak, karena ada namanya kapabilitas, aksesibilitas, popularitas, elektabilitas. Yang terakhir itu isi tas. Itu yang sayangnya sekarang ini hampir yang paling nomor 1 yang dia dulu isi tasnya, bukan yang lainnya. Bukan yang lainnya. Jadi itu yang bukan tidak boleh. Itu yang sebetulnya harus kita upayakan supaya semua stakeholder itu membantu masyarakat kita memberikan pencerahan supaya kalau perlu isi tasnya paling bawah atau hilang. Yang kalau nggak bisa hilang paling bawah lah. Paling bawah lah. Susah juga karena itu. Tapi sebetulnya kan tergantung dari kebijakan, karena semua orang kan punya kepentingan. Semua kepentingan mau menang, jadi apapun sulit untuk menghilangkan sama sekali. Tapi mudah-mudahan itu dengan usaha kita melalui sosialisasi, melalui TV, orang bisa lihat. Dan tidak bosan-bosan. Tidak bosan-bosan untuk membaca, melihat. Itu nanti mungkin juga nanti ada waktu kita jalan-jalan untuk membuat apa namanya. Saya ada rencana seperti itu, mengangkat suatu ketika saya diskusinya di tengah kebun lombok saya kalau dia bagus ya. Sekarang saya baru metanam. Tapi kalau itu bagus kita ke situ. Tergantung ya teman-teman. Iya, nanti kan gampang Pak itu. Karena itu teman yang saya ada yang memang satu kabupaten itu dia buat konten untuk menjelaskan OPD-OPD-nya apa yang mereka harus kerjakan supaya dia bisa dinilai oleh sinergi lah, kita saling bantu itu untuk membesarkan memajukan daerah kita. Kemudian untuk segmen terakhir ini Prof. Kira-kira ada lebih khusus lagi saran dan arahan mungkin sekalian ke ke pemerintah sekarang dengan yang akan datang mungkin sekaligus. Saya kira apapun kelebihan dan kekurangannya, pemerintah sekarang sudah membuat suatu program perubahan yang memperlihatkan perubahan. Saya melihat bahwa untuk saat ini infrastruktur jalan hampir seluruh kawasan-kawasan yang terpencil itu sudah terjangkau. Hanya saja bahwa infrastruktur ini lebih fokus kepada pembangunan yang ini tidak memelihara dengan baik. Nah ini yang perlu. Penyakit semua ini. Saya pernah waktu zamannya Pak Latindro,
saya bilang kalau kita ingin memperbaiki infrastruktur kita, maka yang pertama harus dilakukan, terutama nanti kalau ada pemimpin baru, buatlah database dari apapun yang akan dikembangkan. Baik itu infrastrukturnya, jalan, jembatan, dan pengairan, maupun lahan-lahan perkebunan, dan segala aspek yang terkait dengan itu, supaya kita bisa mengambil decision dari data yang kita miliki. Dulu saya buat semacam database, saya harus berapa panjang jalan di Kabupaten Endrekang. Waktu itu saya identifikasi ada 800 km lebih itu ya. Saya ukur satu-satu, dan seluruh kondisi jalan itu saya petakan. Ada yang sudah diaspal, baru sekian persen, ada yang masih perkerasan. Ada, itu harus, karena dari situ orang bisa, oh ternyata sudah ada jalan yang bagus, tapi konsentrasi di beberapa wilayah saja, tidak distribusi. Padahal itu kan harus ke wilayah itu tidak karena kepentingan politik. Konstituen saya di sana, saya harus bangun dulu itu. Itu kan itu yang mungkin. Dan kedepannya tentu kalau kita ingin masuk untuk memimpin, bercita-citalah supaya seluruh potensi sumber daya yang kita miliki kenali dulu. Supaya nanti kalau ada program-program yang dibuat itu Renstra selama jangka menengah 5 tahun, itu janji-janji kampanyenya itu dibuat secara detail sesuai dengan kondisi. Kalau tidak tahu tanya. Ya, kalau tidak tahu tanya. Karena kan ada bisa dapat data sekunder, ada data primer. Kalau saya data primer, hampir seluruh lorong-lorong di Endrekang saya sudah lihat. Tentu kalau diminta pasti dikasih. Saya sudah hafal itu anunya. Ini kalau bupatinya minta pasti dikasih. Iya, pasti sepanjang jalan itu saya tahu potensi ini yang cocok di sini, ini yang cocok di sini. Dan itu kalau kita diminta itu kan pasti kita akan memberikan masukan. Ini kan untuk pemerintah ini sekarang. Kalau masyarakat tadi kan tentu yang tadi sudah diulas. Jangan isi tasnya di atas itu. Itu yang penting dulu. Kita hindari karena itu kan hanya sesaat saja. Begitu kita belikan rokok habis. Tapi kita menderita 5 tahun. Bahkan lebih karena itu bisa sambung lagi jadi 10 tahun. Terus yang terakhir mungkin komentarnya tentang organisasi Hikmah itu gimana, Prof? Saya kira yang perlu ini karena ini Hikmah sudah menasional. Dulu itu pusatnya ada di Makassar, tapi kita mau menasional seluruh Indonesia, pindah di Jakarta. Sudah ada ketuanya. Malah hari ke depan ini, hari Senin ke depan ada lagi pelantikan pengurus pemuda Hikmah. Itu artinya bahwa organisasi ini memang eksis dan itu lebih duluan terbentuk dari Republik ini. Jadi sebelum merdeka sudah ada Hikmah. Nah, bagaimana kita memanfaatkan organisasi ini, buatlah konsolidasi yang efektif. Sekarang kalau ditanya, Pak Ketua, saya coba tanya Ketua Umum, berapa sih orang Hikmah yang ada di Indonesia saat ini? Baik itu yang ada di Endrekang maupun yang ada di luar Endrekang. Tidak ada jawaban, Pak. Makassar saja. Kita, luar biasa banyaknya orang Endrekang. Kalau namanya Kampung Endrekang, itu ada di Barabaraya. Apalagi di Ablam ini. Iya, itu Barabaraya Ablam. Tapi sekarang bergeser ke Manggala, ada ke Dayak, ada apa semua. Tapi kita tidak pernah tahu persis berapa sih orang Endrekang. Kalau kita mau jadi ketua anggota legislatif berpilih, harusnya kan kita bisa. Ada data itu. Harusnya data itu penuh, Pak. Jadi kita tahu, oh di sini tempatnya banyak orang Endrekang. Kalau kau mencalonkan diri di sini, pasti kau terpilih. Asal kita pegang tadi tobana, tolong menolong, bantu membantu, nasihat menasihati. Jangan saling menyikut. Kasih sama, kesempatan yang punya potensi yang besar. Mak Doti. Iya. Jadi kita Pulau Mandot menyatu seperti Pulau Mandoti. Saya kira itu. Saya kira lengkap sekali. Ini sudah ada saran ke masyarakat, ada saran ke pemerintah, ada saran ke Hikmah. Hikmah himpunan keluarga Mas Hendrimpulu. Jadi itu Hikmah baru-baru saya terbentuk. Ini sekadar informasi, baru terbentuk. Ketua umumnya adalah Andi Nurdin Rukman Karumpa. Ini nasional dan banyak sekali tokoh-tokoh. Setahu saya banyak tokoh-tokoh yang ada di situ, dan saya kira ini mereka semua punya tanggung jawab untuk membesarkan dan memajukan kampung halaman kita, termasuk kita, apalagi kita yang ada di Sulawesi Selatan. Saya kira itu mungkin lain waktu, Prof, bisa saya kira kalau kita ingin mencerita Endrekang, itu waktunya tidak cukup dengan hanya beberapa
jam ya, Ya. karena masih banyak aspek yang perlu kita lihat. banyak aspek. Dan itu bisa Sejarah menghadirkan pakar-pakar yang dari NRECAN untuk bisa memberi kontribusi terhadap bagaimana NRECAN ke depan lebih sejahtera, lebih paling tidak lebih bagus dari yang lebih sekarang. membanggakan. Harusnya Sekarang. saya kira itu. Oke, terima kasih banyak. Saya kira pembincang kita hari ini sangat menarik dan membahas banyak tentang bagaimana memajukan NRECAN. Kalau mau, ini bisa dijadikan sebagai masukan-masukan dan saran-saran. Saya kira bisa dipahami satu persatu dari semua yang bincangkan dengan Prof tadi. Dan insya Allah kalau itu dilaksanakan, mungkin tidak semua bisa berkontribusi memajukan NRECAN secara keseluruhan. Saya kira itu saja. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.